perang ini kan luar biasa, balistik missile lah, lalu kemudian pesawat tempur yang canggih. Jadi memang tinggi sekali. Kita belajar dari sejarah, pemicu perang itu sebagian besar karena minyak. Indonesia kan juga mengimpor minyak dari Arab Saudi lewat Selat Hormuz. Nah memang strateginya Selat Hormuz itu adalah kalau yang Saudi Arabia dia masih bisa pakai pipa kan ke Laut Merah. Nah tapi kalau seperti gas dari Bahrain, dari Qatar utamanya, United Emirates Arab, lalu kemudian Kuwait, ya, apalagi Iran kan nggak bisa dia. Iran beberapa sekarang udah mulai memakai pipa ke Cina misalnya. Jadi sangat krusial Selat Hormuz untuk terbuka. Dan itu adalah karena ada Selat Hormuz, sehingga potensi adanya resesi global minyak itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Nah, impaknya bagaimana ke Indonesia? Tadi Pak Umar juga sampaikan bahwa Indonesia bisa kebakaran jenggot gara-gara harus menyediakan subsidi yang begitu besar, dan APBN kita akan jebol. Dan implikasi daripada ekonominya besar sekali. Tentu geopolitik, ekonomi besar sekali, terutama energi gitu. Dan kalau kita lihat tuh diskusi kita udah menyangkut semua. Betul. Karena kan Iran itu sebetulnya dia lebih membangun untuk kepentingan damai. Tapi karena kalau dia strategik keamanan juga, dia bisa masuk ke untuk menggunakan sebagai persenjataan. Nah khusus untuk nuklir ini catatannya itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak hanya dalam kapital, kemampuan teknologi, tetapi juga kemampuan di dalam membuat itu aman dari kebocoran, safety. Itu penting. Bahkan bisa dibilang itu paling penting nomor duanya lah gitu ya, selain daripada kegiatan pembangkitan energi itu. Sobat LP3IS, bara itu akhirnya padam juga. Perang Iran-Israel terpaksa, ya, ataupun mungkin istilahnya dipaksa untuk berhenti. Ini yang akan terjadi, bahwa dia dipaksa berhenti dan pada suatu saat dia akan bisa meledak kembali. Nah, siang ini, ya, Sobat LP3IS, dalam perspektif kita akan bicara mengenai sisi ekonomi, sisi bisnis, dan secara keseluruhan politik global yang akan terjadi. Bersama saya sekarang Pak Umar Juworo. Ya. Beliau adalah ekonom senior LP3IS yang juga pernah menjadi ekonom yang aktivis, ya. Kita bisa menyebutnya begitu, karena di era akhir Orde Baru beliau banyak bicara tentang ekonomi moneter, betapa rentannya moneter waktu itu sehingga kemudian jebol, ya, perekonomian kita karena krisis moneter. Nah, siang ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak dari perang Iran-Irak itu, ya, terhadap krisis global minyak yang bakal terjadi. Karena ini tidak hanya masalah perang, ya, yang kemudian siapa menang kemudian berhenti begitu saja, tapi lebih kepada masalah bagaimana keseimbangan ekonomi itu akan bergeser, ya, karena di sana ada Teluk Hormuz yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dari pasokan minyak global. Selamat siang, Pak Umar. Nah, kalau Pak Umar melihat krisis ini sebenarnya atau persisnya sebelumnya, saya ingin perspektif Pak Umar mengenai konflik yang kemudian menjadi perang ini, apa sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel ini, Pak Umar? Ya sebetulnya Mas Fahmi, ya, kalau kita lihat seperti yang Anda katakan tadi, dimensinya itu kan banyak sekali, ya. Banyak dan besar-besar gitu, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan lah bisa dikatakan gitu, mau ekonomi, mau politik, bahkan juga agama kan, betul. Sosial, budaya. Jadi kalau dilihat itu kan memang sejarah panjang, dan kalau mau dilihat Iran dulu adalah Persia, lalu kemudian Israel, itu kan memang bukan hal yang baru, perselisihan bahkan peperangan terjadi. Dan pada masa modern ini kan kalau kita lihat, kita lihat di ekonominya saja, aspek ekonominya. Itu kan Timur Tengah kan begitu besar perannya kan, terutama berkaitan dengan energi. Lebih khusus lagi adalah dalam minyak dan gas. Dan
di Iran itu kan salah satu produsen besar, dan juga sebenarnya Irak, apalagi Saudi Arabia, dan itu kan berdekatan ya. Dan inilah yang yang kita lihat sebetulnya menjadi begitu penting, bukan hanya bagi superpower seperti Amerika, tetapi juga bagi seluruh ekonomi di dunia, karena praktis semua ekonomi di dunia itu adalah langsung, banyak yang langsung adalah bahkan bergantung kepada minyak dan gas dari teluk ini, terutama di sekitar teluk Hormuz itu. Iran ada di situ, ada Arab Saudi, lalu kemudian ada Kuwait, ada Irak, ada Qatar dan lain-lain. Dan kalau mau dilihat politiknya kan Iran sebelum revolusi Islam tahun 79 itu kan di bawah rezim Shah Pahlavi. Itu kan sangat dekat dengan Amerika dan Barat, khususnya Inggris. Jadi makanya Israel itu sebenarnya lebih khusus Netanyahu itu membuat kebangkitan harimau atau macan lion, karena itu simbol dari masa Shah Pahlavi. Jadi begitulah kompleksitasnya yang terjadi, dan begitu besarnya relevansinya terhadap ekonomi dan politik global. Tapi peran Selat Hormuz sendiri sebenarnya gimana sih Pak Umar? Apakah betul-betul ini kekhawatiran dunia? Padahal sebenarnya kan dunia juga sangat ingin bahwa dia juga tidak akan mengganggu ya tentang keseimbangan itu. Padahal kemarin DPR Iran udah menyetujui lah ditutup. Nah sebenarnya strategi apa sih Hormuz itu? Sangat strategik. Jadi salah satu selat yang strategik di dunia kan, kalau mau dilihat kan yang dekat di situ kan, yang tidak dekat tapi yang di Timur Tengah juga kan Laut Merah ya, lalu kemudian keterusan Suez. Nah kalau Anda lihat yang dari minyak dan gas saja itu kurang lebih itu adalah 20% dari minyak gitu, itu melalui Selat Hormuz. Dan kalau yang gasnya itu sekitar 30%. Jadi Anda bayangkan ada sekitar minyaknya itu 20 juta barel per hari kan. Harian itu ya? Iya harian. Iya. Jadi dan yang paling besar terutama dari Arab Saudi, karena kan Arab Saudi itu kan ke daerah Selat Hormuznya. Walaupun dia juga bisa itu dengan pipa ke Laut Merah. Lalu kemudian gas kan, gas itu adalah sekitar bahkan 30%-an gitu. Jadi 290 juta metric ton untuk gas. Itu kan dari Qatar, dari United Emirat Arab, dari Abu Dhabi itu kan. Nah, dan kalau mau dilihat kayak Qatar itu kan relatif dia harus lewat situ Selat Hormuz kan. Dan belum termasuk Iran, karena kan negara-negara yang terutama kerjasama dengan Amerika itu kan nggak boleh ada impor minyak dari Iran kan. Tetapi Cina itu kan besar sekali dapat dari Timur Tengah ya. Dari Iran khususnya. Dari Iran aja. Iya. Belum yang Irak, Saudi Arabia kan lewat dari situ. Tetapi kan kerjasama ekonomi khususnya energi Cina dengan Iran ini kan tinggi. Dan Cina dia nggak bisa disanksi oleh oleh Amerika kan. Dia punya kemampuan bargaining sendiri. Jadi itu semakin penting di situ. Untuk utamanya lah minyak dan gas. Dan kalau Anda lihat lagi Selat Hormuz itu kalau kita terbang kan ke Eropa misalnya terutama, atau ke Arab Saudi atau ke Qatar, Dubai aja, itu kan lewat atas Selat Hormuz. Dan Anda lihat kalau misalnya Dubai itu kan di Selat Hormuz sebetulnya. Itu pelabuhannya kan bisa dibilang salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Dan bukan hanya minyak dan gas. Barang-barang industri, lalu kemudian transportasi, lalu makanan, minuman, termasuk impor dari Indonesia lewat pelabuhan Dubai itu. Dan di sini kan di Batam itu ada Dubai Port, dan juga di tempat-tempat lain yang ikut dia partisipasi. Jadi memang itu sudah menjadi salah satu
daerah gitu, kawasan yang bukan hanya minyak dan gas utamanya itu, tapi udah kompleksitas ekonomi yang tinggi. Belum lagi kalau kita sebut keuangan ya, Dubai itu luar biasa. Satu pusat keuangan dunia sekarang ya. Salah satu pusat keuangan dunia. Qatar juga menyusul kan. Betul. Dan kalau kita lihat itu orang-orang Indonesia, teman-teman saya yang engineer banyak sekali di Telekom Qatar, di gas Qatar. Bank Qatar kan juga ada Qatar Bank, ada Telekom. Jadi itu udah menjadi satu kompleksitas ekonomi yang tinggi, dan termasuk juga dalam hal berkaitan dengan teknologi. Makanya menariknya aspek perang ini kan luar biasa. Balistik missile lah, lalu kemudian pesawat yang canggih. Jadi memang tinggi sekali. Ya, kalau dilihat dari eksportir tadi negara-negara petrodolar. Kalau importir utamanya itu negara-negara yang katakanlah haus akan minyak juga ya, Cina, India, Jepang, Korea gitu ya, Pak Imar ya. Iya. Itu nanti berdampak ke katakanlah misalnya menghangat lagi perangnya juga, secara aliansi juga akan berdampak begitu juga kan ya Pak Imar? Iya pasti. Kita ingat kan, saya masih ingat saya tahun 73 walaupun saya waktu itu masih SMP nggak salah. Itu kan, itu harga minyak itu kan luar biasa karena itu waktu itu adalah perang Arab Israel kan, banyak negara terlibat, di embargo terutama oleh Arab, harga langsung naik tinggi gitu. Kita sempat menikmati itu ya, Indonesia lah. Indonesia pada waktu tahun 70-an itu waktu mulai naik-naiknya sampai sekitar pertengahan tahun 80-an. Jadi itu pengaruh, habis itu harga minyak tinggi terus ya, tinggi terus maksudnya pada angka udah puluhan gitu, bahkan bisa sampai 100 lagi. Jadi kalau harga minyak itu naik gitu, $1 aja, itu pengaruhnya kan untuk Indonesia aja. Kalau harga minyak kan kita pasti terpengaruh kan. Indonesia kan juga mengimpor minyak dari Arab Saudi lewat Selat Hormuz. Kita menjadi net importir lagi. Net importir. Tahun 2004 dan kita kan mengimpor Indonesia aja, bayangin itu adalah sekitar 680-an ya, 800-an. 800 ribu barel per hari, karena kan kita produksi cuma 600 sekarang. Dulu tuh waktu tahun 80-an kita udah 1 juta kan. Jadi lebih banyak kita impor, dan impor itu kan sebagian besar kan dari Timur Tengah. Ya memang kita dari Amerika juga ada, dari Afrika juga ada. BBM kita kan juga impor. Nah sekitar dari 800-an itu sekitar 200-an BBM, ribu barel. Nah itu itu dari situ juga, dan kita juga mengimpor BBM banyak dari Singapura, tapi kan Singapura minyaknya dari situ. Iya, mentahnya dari sana ya. Dari sana minyaknya. Lalu kemudian dia olah. India juga kita membeli BBM, India dari situ. Nah ketergantungan negara seperti Cina, India, Korea lebih tinggi lagi kan, karena mereka tidak punya sumber sama sekali minyak. Mereka betul-betul ngandalin Korea itu. tidak ada. Kemudian Cina masih punya, tapi kan kebutuhan dia besar sekali. India tidak punya. Dia sangat besar ketergantungannya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan migas di sekitar Teluk Hormuz ini. Artinya kalau kemudian minyak ini tidak stabil, tidak nyaman, maka kita belajar dari sejarah, pemicu perang itu sebagian besar karena minyak, termasuk Perang Dunia Kedua ya, Pak Ahmad ya. Iya. Artinya juga kalau misalnya tadi India, Cina, Jepang, Korea tidak diberi akses minyak, ya bisa saja mereka kemudian mencari cara supaya keamanan pasokannya itu bisa berjalan gitu ya, Pak. Betul. Nah memang strateginya Selat Hormuz itu adalah, kalau yang Saudi Arabia dia masih bisa pakai pipa kan ke Laut Merah. Nah tapi kalau seperti gas dari Bahrain, dari Qatar utamanya, United Emirat Arab, lalu kemudian Kuwait, ya, apalagi Iran kan nggak bisa dia. Iran beberapa sekarang udah mulai memakai pipa ke Cina misalnya. Jadi sangat krusial Selat Hormuz untuk terbuka. Dan kalau perkiraan saya, ya syukur sekarang sudah damai. Tapi benar Anda katakan tadi, itu kan di permukaan. Bara itu kayak magma gitu sih. Menganga ya. Kalau kemudian terbuka bisa meledak. Bisa dipicu dengan hal yang sepele bisa
bisa meledak. Nah kalau saya melihat memang walaupun tadi Mas Fahmi mengatakan DPR-nya Iran itu sudah memutuskan tinggal pimpinan tertinggi Iran untuk menutup Selat Hormuz. Kalau perkiraan saya sih dia tidak akan menutup. Karena justru partner utama termasuk dalam hal pertahanan Iran itu adalah Cina. Dan Cina itu kalau itu ditutup, itu biayanya akan sangat besar. Itu akan miliaran US dollar per hari untuk semua. Kalau kaitannya tadi sudah menyinggung soal dampak langsung ke Indonesia karena dia mengandalkan impornya dari sumber bahan baku di Timur Tengah. Betul. Nah, bagaimanapun nanti karena harganya naik sampai di atas 100, subsidi kita juga akan besar. Nah itu kesehatan APBN kita gimana itu Pak Umar kalau kita harus menyediakan dan itu just in time kan tidak bisa ditunda tahun depan gitu loh. Kalau secara rasional nggak bisa gitu karena kan sekarang ini, nah ini yang sebetulnya banyak yang saya kritik kan sekarang ini kan bahkan APBN itu itu kan langsung presiden yang mengontrol gitu sampai proyek-proyek yang sudah proyek strategi nasional, kalau belum ada presiden arahan langsung itu belum dibuka Kementerian Keuangan tidak terlalu begitu. Jadi Menteri Keuangan itu lebih banyak sekarang menjustifikasi. Menurut saya itu adalah tidak bagus untuk kebijakan. Jadi kalau misal harga minyak naik dan waktu itu ingat udah melewati kan asumsi kita tahun 2025 kan 82 US dollar per barel. Dan itu waktu itu sampai West Texas ini yang minyak yang kita banyak pakai ini sudah di atas itu. 80, tapi kan hanya waktu itu 1 hari atau 2 hari. Lalu kemudian sekarang udah mendekati 80 juga Pak Ber. Kemarin 76 minggu lalu itu. Iya, tapi asumsi kita masih 82. Jadi secara anggaran itu sudah kita alokasikan. Tapi kalau itu naik, jangankan misalnya sampai 100, sampai 83 aja itu udah konsekuensinya bisa triliunan dalam 1 hari loh. Karena kan itu kan minyak dan gas ya. Dan ingat bahwa kita kan LPG segala kan bahannya kan banyak dari sana. Dari Abu Dhabi, United Emirat Arab kan. Untuk LPG yang kita pakai dan subsidi LPG kita kan lebih besar dari BBM kan. LPG itu mencapai 87 triliun. Jadi nggak bisa gitu kan. Dan sekarang tuh alokasi anggaran tuh sudah kasarnya udah mentok gitu. Very tight. Jadi sangat berat untuk Indonesia. Lebih berat dari masa-masa sebelumnya karena waktu itu kan masih ada fleksibilitas anggaran. Nah, satu-satunya cara ya nanti kalau waktu itu misalnya memburuk terus harga minyak sampai 100-an gitu ya melepaskan defisit kan seperti waktu zaman Covid kan. Karena jadi sangat fragile berarti ya. Ringkih ya kalau kita hanya mengandalkan konsumsi dari minyak ini ya. Iya. Kalau jangka menengah panjang kira-kira gimana supaya kita katakanlah aman lah dari sisi penganggaran untuk energi ini? Nah, masalahnya sebetulnya kalau energi sendiri kalau kita lihat kan subsidi energi kalau kita lihat dari subsidinya itu kan yang besar kan bukan BBM. BBM kan sekitar berapa 27-an triliun. Yang besar itu kan ke LPG dan listrik kan. LPG. Nah, LPG ini kan sangat kaitannya erat ke Timur Tengah juga kan. Itu kan 87 triliunan tahun ini. Lalu kemudian ke listrik dan listrik itu kan kita 60-70% lah itu batu bara ya itu kan domestik gitu walaupun konsekuensi lingkungannya kan besar ya. Nah itu yang membalan hanya yang kita fragile gitu yang sangat rentan itu adalah pada BBM dan pada gas ini. Dan kalau kita lihat dari produksi itu kan kita setengah mati ya, untuk mempertahankan pada tingkatan yang diasumsikan di APBN 600.000 barel per hari aja susah sekali karena semua tuh itu produksi dari ladang-ladang minyak utama itu menurun karena itu produksi tua. Iya, yang baru tua. Aja beberapa kan di blok Cepu dia itu belum pada aktif kan itu ya. Sudah aktif Exxon tapi kan dia juga tidak bisa itu besar, dalam waktu dekat itu langsung mengisi gitu tidak bisa karena kan itu kan dia harus
kalau udah eksplorasi, artinya dalam penelitian gitu, sudah ada, kan dia harus investasi yang sangat besar gitu. Nah kalau yang ladang-ladang yang bekas Chevron yang di Riau itu, duri segala itu kan dia udah tua. Jadi untuk mempertahankan tingkat produksinya untuk tidak turun terlalu besar aja, itu butuh injeksi yang sangat besar. Biasanya dia injeksi pakai gas atau air gitu ya. Jadi dananya itu besar sekali untuk investasi. Dan itu kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Makanya sebenarnya ketergantungan kita dalam hal itu terhadap modal asing itu masih besar. Dan memang harus begitu dalam kacamata dari pengertian modal maupun dalam pengertian teknologinya. Dan Pertamina kan kasarnya kalau udah dapat keuntungan kan dikasih ke pemerintah. Yang sekarang ini adalah diambil dividennya oleh Danantara. Jadi dia tuh nggak ada fleksibilitas bahkan dibandingkan dengan Pertamina masa lalu atau seperti perusahaan kayak Petronas misalnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan perusahaan seperti Exxon atau Chevron. Jadi walaupun target pemerintah itu 2030 akan kembali ke 1 juta lagi, menurut saya sangat sulit. Karena sampai sekarang pun lebih pada pernyataan ketimbang investasi. Hanya dalam minggu terakhir ini ada kalau nggak salah total itu dia mau balik kembali untuk di migas, di gas gitu. Nah gas itu sebetulnya keadaannya lebih baik kan. Dengan produksi berapa sekarang 1 juta sekian, dan potensi kita juga besar kan ya, besar itu ya, tapi banyak kan yang belum tereksplorasi lah. Betul, itu kan baru potensi kan, jadi baru kasarnya mapping lah. Investasinya begitu besar untuk eksplorasi aja kan. Eksplorasi itu kan, dan banyak kan ini di laut, dan pengalaman kita dengan impact yang dari offshore ke onshore itu. Itu kan susah kan. Kan kalau dibuat ke onshore walaupun itu nanti punya multiplier effect yang tinggi, ke daratan kan biayanya mahal. Makanya shell segala macam waktu itu mundur. Potensinya besar tapi kan harus eksplorasi aja butuh dana yang besar lah, apalagi kemudian waktu itu eksploitasinya, terutama ini banyakkan adalah di laut-laut yang memang laut dalam. Nah kalau investasinya begitu besar itu, apakah kemudian kita masih justified untuk menjadi pilihan? Di samping kemudian pilihan lain juga tersedia, misalnya kita masuk ke green energy, solar cell segala macam. Toh itu juga sebenarnya investasinya katakanlah nggak terlalu jauh beda ya, besar juga sih, tapi nggak terlalu besar. Tidak kemudian melewati batas yang kita mampu. Bisakah kalau kemudian kita shifting dari yang berbasis fosil tadi itu, kemudian konsentrasi ke berbasis green ya, atau berbasis energi yang sehat tadi itu? Iya, kalau secara teori bisa ya, tapi kan pengalaman seperti di Eropa khususnya waktu di Spanyol itu dia blackout itu, karena untuk renewable energy itu nggak semudah gitu ya, nggak istilahnya tidak instan ya? Iya, instan seperti gas atau minyak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau mau dilihat di Indonesia itu kan yang sudah terjadi itu kan tadi pembangkit listrik itu kan 70%-an dari batu bara. Dan kita udah melakukan itu. Hanya karena pertimbangan daripada lingkungan dia harus diturunkan gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi sebetulnya daripada shifting tuh lebih kepada balancing gitu. Karena kan kebutuhan energi kita kan terus meningkat ya dengan dan tidak sekonyong-konyong harus dihentikan ya. Iya, hanya nanti bagaimana sumber-sumber energi yang seperti khususnya batu bara yang kita sudah punya dan memberikan keuntungan besar juga terhadap perusahaan dan juga kegiatan ekonomi nasional maupun lokal, itu secara persentase paling tidak dan kemudian secara absolut juga diturunkan sehingga keseimbangan terhadap lingkungan itu bisa lebih terjaga gitu. Nah, sebetulnya kalau mau kita lihat itu adalah saya melihat masih gas gitu. Makanya seperti Eropa itu kan hanya masalahnya waktu itu karena konflik dengan Rusia di sana kan, itu udah masuk situ karena gas kan walaupun itu non renewable, tetapi kan dampak terhadap lingkungannya itu kan tidak sebesar minyak. Jadi kalau minyak itu kan dipakai sampai yang plastik segala macam itu dan limbahnya tuh luar biasa. Kalau gas kan
dia kontribusinya lebih kepada carbon dioxide kan, karbon kan di udara. Dan kita itu sebetulnya kalau mau dilihat dari potensinya lebih besar gas. Dan itu sudah potensi gitu, tinggal eksplorasi. Dan itu ya saya katakan tadi itu keharusan lah gitu ya. Dan kenyataan itu adalah untuk mempartisipasikan pemain-pemain besar terutama di gas gitu. Nah mulai kemarin ada kesepakatan dengan Singapura itu untuk bisa dibolehkan ekspor dengan beberapa persyaratan. Juga Singapura partisipasi dalam green economy industrial zone. Nah itu sambil kita kontribusikan lebih besar. Ingat bahwa sekarang itu baru 12%. Sedikit ya dibanding iya, targetnya kita kan sebetulnya kan paling tidak kan udah pada tingkatan 20-an % sekarang ini kan, sampai menuju nantinya tahun 2000 berapa? 50 ya. Itu adalah 2060. Itu adalah sekitar 60% dari renewable energy. Nah, yang satu lagi kontroversial, tapi saya sebagai alumni fisika jadi fisikawan yang ekonom. Iya, dan tesis saya dulu waktu S1 itu mengenai energi nuklir gitu. Keren. Dan saya mendukung itu. Dan sekarang sudah dilakukan ya, dan sudah kerjasama dengan Amerika, kemungkinan untuk power plant-nya itu pembangkit energinya di Bangka, lalu kemudian di Kalimantan. Dan Presiden Prabowo kan juga baru dari Rusia kan, dan dia juga sudah kesepakatan perjanjian untuk kerjasama dalam nuklir juga. Ini untuk pembangkit energi dan riset ya. Tempatnya nanti di mana bergantung dari feasibility study-nya. Nah itu menurut saya sangat membantu. Dan sekarang ini adalah itu yang diargumentasikan oleh Iran juga kan, bahwa kami itu lebih kepada energi gitu. Pengayaan uranium dalam hal ini ya, atau plutonium juga bisa. Itu adalah untuk kebutuhan energi gitu. Dan sampai sekarang kan sebetulnya nggak terbukti Iran itu punya menjelaskan kalau betul bom yang dilakukan oleh Israel dan Amerika belakangan itu akan menimbulkan kontaminasi radiasi kan, ternyata kan tidak. Itu lembaga independen energi atomik internasional itu nggak ada radiasi. Iya itu ya. Nah kalau kita masuk perangkap itu gimana Pak Omar? Saya jadi malah terbawa suasana ini romantisme kita suka, kita punya ke arah itu juga. Kalau kita terjebak suatu saat katakanlah kita bersinggungan dengan kepentingan Amerika atau negara lain yang penguasaan nuklir untuk damai itu nanti terganggu dengan kita, apakah kita bisa terjebak juga di hal yang seperti itu? Kalau saya tidak melihat Indonesia itu kan pertama dari strategik kan, tempat lokasi lah. Nah, kalau geopolitik kan berarti kan lokasi lah gitu ya. Kita kan enggak. Jadi kita kan dekatnya kan tetangga kita kan yang dekat kan Malaysia. Enggak akan diirankan lah ya kita. Tidak. Kalau kita mengembangkan peaceful energi nuklir ini. Iya dan Amerika kan sudah committed, dia akan membangun itu 2 reaktor 250 megawatt. Jadi tidak kecil tapi juga tidak besar. Jadi saya tahu betul itu kan ini. Itu adalah kita buka Rusia juga ya. Rusia dua-duanya balancing lah. Balancing secara politik dan juga secara teknologi gitu ya. Karena kan dua itu agak berbeda. Intinya sama, tetapi kalau Amerika itu kan dia lebih menggunakan kasarnya itu dia lebih modern lah teknologinya. Kalau Rusia kan pada umumnya kan lebih konvensional gitu. Dan dalam hal proteksi radiasinya Amerika biasanya lebih terjaga. Dan belum ada terjadi seperti misalnya Chernobyl. Fukushima, apalagi Chernobyl ya. Belum pernah terjadi di Amerika. Ya. Jadi safety-nya tinggi sekali ini ya. Lebih dari standar. Dan dia tahu kan untuk memperkaya uranium atau bahan radioaktif itu kan dibutuhkan satu upaya yang sangat mahal dan juga sangat tedious itu pelik gitu loh. Jadi dia harus pakai sentrifugal aja. Kalau kita lihat di TV itu kan yang ditunjukin di Iran itu kan kayak itu tungku-tungku atau kayak botol-botol gitu kan. Nah itu sentrifugal itu harus
spinningnya, putaran itu harus tinggi untuk supaya istilahnya memperkaya gitu uranium ini, sehingga dia dengan bahan yang sedikit itu bisa menghasilkan energi yang besar dan juga efek berantai. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir untuk ke sana gitu, dan makanya Amerika mensupport dan Rusia mensupport, nggak jadi masalah. Dulu kan yang sampai sekarang sih sebetulnya itu kan kelompok-kelompok lingkungan hidup, NGO lah ya. Iya betul. Karena memang radiasi itu begitu dia itu bocor, itu konsekuensinya luar biasa. Itu bisa turunan kan. Betul. Jadi saya ingat waktu saya lagi penelitian di reaktor di Bandung itu selalu tuh pada ngomong, oh hati-hati lu ntar nggak punya keturunan. Ya kan kita kan dicek setiap saat kan berapa radiasi yang terkandung. Nanti mandul lu. Iya itu maksud saya. Iya. Itu pakai cerita-cerita segala macam. Memang begitu. Jadi kayak seperti yang terjadi waktu Hiroshima Nagasaki itu adalah perang kan, bom atom atau yang terjadi di Chernobyl itu dia meledak dan desain dari pembangkit energi nuklir itu dia nggak meledak. Dia nggak explode gitu, tapi dia implode ke dalam. Jadi dia dan lalu kemudian dia bisa pakai timbal, bisa pakai beton gitu. Jadi dia tertutup. Korbannya di dalam ya? Iya. Di situ di situ. Dan memang yang jadi isu besarnya nanti limbahnya dibuang kemana? Karena itu kan bisa jutaan tahun. Iya. Bergantung dari berapa banyak kita gunakan, apa jenis radioaktif yang kita gunakan, bahan nuklir yang kita gunakan. Nah itu, tetapi kalau kita membangkitkan dengan 250 megawatt ya sesuai kemampuan kita dulu gitu ya, baik itu dalam teknik, uang, dana, kapital maupun juga dalam kemungkinan terburuk dari kalau itu terjadi kebocoran radiasi. Sebelum sampai kepada investasi yang diperlukan, salah satu yang paling penting dari energi nuklir adalah sumbernya. Tadi disebut uranium. Kita ini seberapa besar potensi uranium kita ini, Pak Umar? Sebetulnya relatif besar katanya di Kalimantan. Besar juga kita ya, ternyata. Punya kita uranium itu. Jadi sebetulnya yang intinya itu kan kalau energi nuklir ini kan bukan bahan bakarnya. Karena kan kita juga tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak seperti minyak. Oh, oke. Karena kan kalau energi atom itu ingat E sama dengan MC kuadrat itu yang paling terkenal itu. Jadi energinya itu dia bukan bergantung kepada masanya, pada bahannya kan. Tapi kepada bagaimana dia menciptakan reaksi itu sehingga bisa pangkat 2 dari kecepatan cahaya itu kan luar biasa. Dia dengan bahan yang aktivitas itu membuat energi ya. Iya, itulah yang membentuk energi. Nah, kalau itu dia di enrich artinya energi makin besar dengan bahan yang sedikit. Itulah yang terjadi dengan bom atom gitu. Dia tidak butuh bahkan yang kelihatan itu besar itu adalah sebetulnya untuk melindunginya supaya dia nanti kalau meledak tuh enggak. Jadi kalau ekonomi input output itu sebenarnya itu beda dengan logika ekonomi ya. Beda. Maksudnya inputnya bahan bakunya itu. Iya. Kalau ekonomi kan kita kan paling kan ikor kan. Jadi kapitalnya itu adalah efisien kayak begini. Kalau ini sangat efisien. Jadi bahan yang kecil aja, massa yang kecil aja. Bahan yang sedikit saja itu bisa menciptakan energi yang luar biasa besarnya. Nah, seperti juga sejalan gitu ya kalau mau kita lihat itu adalah ya teknologi chip kita ini. Jadi kalau Anda lihat ya handphone kita lah, lalu kemudian perangkat-perangkat gadget kita ini, itu kan sebetulnya kan tidak butuh banyak material, justru malah sedikit kan. Apakah kita butuh lithium? Iya kalau itu untuk baterai kan, itu relatif banyak untuk mobil kan. Tapi kalau yang untuk kayak alat-alat elektronik itu kan yang chip silikon itu kan sedikit sekali dan itu ketersediaannya banyak. Nah kalau energi nuklir kita jauh lebih cukup untuk itu dan bahkan pun negara-negara yang tidak punya uranium dia bisa membeli, hanya kan sangat ketat. Nah memang yang banyak uranium itu istilahnya itu adalah uranium 238.
Makanya dia diperkaya menjadi U235. Jadi lebih teknologinya. Jadi kalau ekonomi itu enggak. Jadi bukan kapitalnya kayak solo model di dalam pertumbuhan ekonomi itu adalah teknologinya, sumber daya manusianya yang menentukan. Yang menentukan itu energi demikian besar. Makanya itu menurut saya hanya yang tentu adalah bagaimana untuk mencegah tadi kebocoran kalau itu terjadi dan juga limbahnya. Ya, artinya ke depan ini kalau kita ingin satu energi yang katakanlah address demand ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan kita untuk Indonesia emas ya, untuk mengatasi fragile, untuk mengatasi macam-macam geopolitik ya tentang pasokan, itu energi nuklir solusinya ya. Sebetulnya kalau kita lihat, saya tidak mengatakan itu solusinya. Jadi kita kan energi ini kan kita balancing kan. Jadi lebih kepada kita sekarang gas karena kan jelas potensinya dan itu kan kita sudah bisa dan menghasilkan keuntungan langsung ekonominya ya. Dan efeknya juga kita tahu lebih kepada lingkungan itu kan karbonnya gitu. Dan banyak yang berminat untuk investasi di situ. Lalu kemudian kan renewable energy secara umum dalam renewable energy ini utamanya kalau yang saya lihat adalah matahari dan nuklir gitu. Itu yang saya lihat Indonesia ke depannya. Nah, khusus untuk nuklir ini catatannya itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak hanya dalam kapital, kemampuan teknologi, tetapi juga kemampuan di dalam membuat itu aman. Dari kebocoran, safety itu penting. Bahkan bisa dibilang itu paling penting nomor 2-nya lah gitu ya, selain daripada kegiatan pembangkitan energi itu dan limbahnya. Dan itu kita harus dari awal itu harus transparan. Harus transparan. Itu kan concernnya para aktivis lingkungan selalu di situ kan. Bukan hanya lingkungan, kita semua concern kita harus itu. Artinya tidak hanya karena aktivis lalu kita care di situ, tapi memang kita harus concern ya? Karena kalau tidak itu tuh akibatnya luar biasa ya. Akibatnya luar biasa. Lihat aja sampai sekarang pun juga masih kan. Yang terjadi di Chernobyl itu cucu-cucunya itu kan masih karena dia kan mempengaruhi genetika. Dimutasi oleh radiasi ini. Radiasi ini kan sangat kuat sekali dia. Apalagi tubuh manusia, sedangkan baja atau timbal atau beton pun juga nggak bisa menutup sepenuhnya gitu. Hanya kan supaya radiasi itu kita juga dapat radiasi dari matahari ya, radiasi nuklirnya. Tetapi kan waktu Cina kan ada pelindung yang namanya kayak kubah itu ruang angkasa. Enggak, ya kalau itu untuk itu kan. Kalau kita kan secara alam kan Tuhan dan memberikan yang itu atmosfer dan segala macamnya. Nah, kita melihatnya ya seperti itulah. Bagaimana alam itu memberikan pelindungan kita terhadap radiasi, sehingga radiasi yang kena itu adalah yang memang tidak berbahaya, kasarnya begitu. Kalau SDM-nya Pak Umar, apakah kita bisa achieve itu? Kalau untuk nuklir bisa apalagi kita karena saya sendiri kan jurusan fisika dan ini si Budi Sadikin itu dia jauh lebih muda dari saya, 5 tahun lebih muda atau 6 tahun. Dia juga nuklir juga. Karena nuklir itu kan dia banyak ada yang proteksi radiasi, ada yang pembangkitan energi, ada yang teoritis gitu ya. Secara ahli fisika udah jadi ekonom semua gimana? Sebetulnya kan ya dibutuhkan juga kan untuk menghitungkan ekonomi kan untuk menghitungkan bagaimana ekonomis kan. Dibutuhkan. Artinya potensi itu tetap ada ya. Ada. Kita bisa kita optimalkan ya bisa. Dari sisi kuantitas maupun pusat-pusat studi nuklir itu juga ada semua di kan ada di Bandung, ada di Serpong, ada di Jogja ya. Dulu Batan juga. Besi. Ya, Batan yang sini dekat kita kan tapi itu hanya untuk penelitian kan. Ya memang ahli-ahli kita itu adalah lebih pada penelitian. Tetapi kan dengan dengan reaktor-reaktor yang relatif kecil untuk penelitian itu, terutama yang di Bandung, yang saya lihat
Jakarta ini, Serpong dan juga di Pasar Jumat ini, lalu kemudian di Jogja, itu sebenarnya kita udah cukup terlatih gitu pada tingkat penelitian, termasuk dalam hal melindungi radiasi. Dan kalau Anda lihat, misalnya kayak di Bandung itu kan itu dekat dekat pemukiman, dekat kebun binatang, dan tidak pernah terjadi. Nah kalau radiasi itu bocor pada tingkat yang berbahaya, itu impaknya sangat kelihatan. Ya tadi kan orang bilang menyebabkan kemandulan atau mutasi dalam genetika gitu. Kita bisa, hanya yang kita belum ada pengalamannya itu adalah di dalam hal berkaitan dengan pembangkitan energi. Nah itu yang kita harus mendapatkan dukungan, dan kita mendapatkan dukungan yang menurut saya bagus sekali dari Amerika dan dari Rusia, apalagi kurangnya kan. Iya. Dan Jepang dengan mudah ya. Jadi kita bisa mengcombine. Iya, dan mereka udah punya pengalaman yang panjang. Iya, panjang yang baik dan buruknya. Jadi kita bisa lebih lebih bisa lebih terarah dan lebih terutama faktor safety itu bisa terjaga. Oke. Jadi kalau kita mau balancing energi dan kita katakanlah memilih nuklir ini, handicapnya apa kira-kira yang perlu kita atasi sehingga kita bisa katakanlah lari kencang untuk bisa membalance ya, membackup energi fosil? Yang membalance ya, dia nggak menggantikan ya. Dia tetap balance, kayak saya lihat tuh kalau di Indonesia itu adalah tetap nanti yang besar itu kalau mau lihat dari komposisinya walaupun lebih berkurang itu adalah saya kira batu bara nggak akan hilang gitu karena kita punya produksi. Iya. Nah nanti yang ininya adalah kita kurangi apakah lalu kemudian impact environment-nya kan itu. Lalu kemudian gas kan, minyak juga kan kita juga masih produksi minyak kan. Dan minyak kan banyak yang susah untuk tergantikan untuk kebutuhan tidak hanya transportasi tapi banyak aspek. Nah itu yang kita inikan. Nah nanti nuklir itu yang jadi masalah utama itu yang sekarang udah mulai diatasi kan karena safety itu ya benar Anda bilang katanya nomor 1 gitu ya. Itu makanya kita cari tempat kan ya jauh dari gempa lalu kemudian itu tidak dicurigai. Kalau Iran kan bikin enrichment-nya itu kan di gunung kan. Jadi orang semua udah pada curiga kan. Musuh-musuhnya apalagi. Nah, kita kan buat di tempat yang relatif terbuka di pulau di Bangka itu. Jadi transparan, semua orang bisa mengawasi dan bisa juga mendeteksi lah kalau terjadi kebocoran, bahkan secara kasat mata gitu. Kita udah tentukan lokasinya itu dan di Kalimantan saya belum tahu persis di mana Kalimantannya. Nah itu safe kan. Nah lalu kemudian kalau kita mulai dengan 250 megawatt saja, kita mampu secara kapital anggaran dari pemerintah ya, untuk kerjasama dengan itu. Dan juga kalau kita mulai dengan yang di Bangka itu tenaga-tenaga ahli kita memadai. Tinggal nanti bagaimana dia orang yang lebih kepada penelitian itu lebih kepada kegiatan aplikasinya gitu. Nah, itu kita bisa karena kita kan sifatnya lebih bertahap. Tapi kalau gas kan enggak. Gas kan kita harus memang mengisi itu. Saya tidak melihat bahwa 1 juta barel minyak per hari itu akan tercapai. Tapi kalau gas dinaikkan dari sekitar sekarang 1 juta ekuivalen dari minyak itu bisa karena potensi kita besar dan kita udah tahu itu dan siapa yang akan menanamkan kapitalnya. Sementara nuklir ini kita bertahap gitu. Jadi sambil proses learning by doing. Iya. Jadi kalau kita bicara balancing energi, nuklir ini bisa kita tengok ya, kita ambil sebagai alternatif. Lalu itu doable, pemerintah dengan anggaran, dengan SDM-nya, dengan infrastruktur yang ada, itu bisa memfasilitasi lah proses itu. Nah sekarang pertanyaan terakhirnya, apakah kemudian eksternal dalam hal ini misalnya aktivis lingkungan, ya, lalu negara tetangga segala macam itu, apakah juga kira-kira suportif atau bahkan bisa menjadi ini juga halangan juga? Setahu saya sih kalau kelompok lingkungan ya, yang paling speak out yang paling keras itu kan Greenpeace. Greenpeace ya. Dan dia sangat berpengaruh. Iya. Dan dia nggak akan pernah setuju. Tidak akan pernah setuju. Tetapi kan ini keputusan yang sifatnya kan sovereign ya, pemerintah ya. Dan sudah mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi concern utama dari aktivis lingkungan. Jadi paling
paling berat justru itu adalah tolakan dari aktivis lingkungan. Lalu dari negara tetangga terutama ya. Filipina, ASEAN lah. Terutama Singapura dan Malaysia. Singapura terutama. Karena kalau itu di Pulau Bangka sekalipun itu kan jalur itu kan. Dengan jalur Selat Malaka ya. Iya, Selat Malaka. Nah itu sebetulnya mereka ini. Tapi mereka mengerti lah gitu. Dan paling tidak Malaysia itu saya kira begitu Indonesia melakukan mereka juga akan sama. Iya. Karena mereka seperti juga, dulu kan waktu Indonesia sukses dengan Pertamina, dia mengikuti Petronas. Sekarang lebih sukses. Terus naturalisasi sepak bola kan PSSI sekarang dia juga naturalisasi dan katanya akan lebih sukses katanya. Saya kira dia akan mengikuti. Kalau Singapura dia tidak. Karena kan Singapura kan nggak ada alokasinya kan sangat rentan ya. Dan justru kalau menurut saya kayak negara Singapura seperti juga dalam renewable energy solar itu kita ajak kerjasama aja juga di dalam hal nuklir ini supaya kita sama-sama menginvestasi dan sama-sama mengawasi gitu. Itu akan jauh lebih baik kan karena yang saya katakan tadi kita harus transparan gitu. Apalagi ini di kurang lebih di perlintasan daripada negara-negara tetangga ini. Kalau mereka nanti bisa mengimpor listrik dari kita ya energi dari kita, mereka juga pasti akan care juga dengan keberlanjutannya ya, dengan potensinya, dengan coveragenya dan segala macam. Safety-nya terutama. Nah, safety-nya. Iya, dan kalau mau dilihat kan seperti kemarin yang waktu MOU itu antara Indonesia Singapura itu kan dia ini kan sebenarnya kan harapannya itu ke depannya itu kan grid dari renewable energy untuk ASEAN. Dan Indonesia itu yang pertama yang mengekspor itu renewable energy itu. Nah nanti kalau dalam nuklir pun menurut saya ya udah kita langsung kerjasamanya dari awal aja dengan Singapura dan Malaysia. Dan saya kira kalau Indonesia itu berhasil gitu, belum sampai selesai bener, Malaysia akan ngikutin juga. Nah kalau begitu kan jadi penggunaan energi nuklir ini secara damai. Ingat bahwa peran dari organisasi internasional nuklir ini, atomic energy ini kan dia sangat ketat dan Indonesia kan harus memenuhi semua persyaratan dan hampir semua persyaratan terpenuhi untuk bisa kita mulai dengan konstruksi dari pembangkit listrik nuklir ini. Baik, kita sudah di penghujung obrolan ini, Pak Umar. Mungkin sebelum kami simpulkan closing statement, kira-kira apa yang perlu disampaikan ke sobat LP3S ini? Ya, kalau karena kan banyak kaitannya dengan situasi yang di Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz, perang Israel dan Iran ini adalah ya kita tidak suka dengan itu ya, tapi ini akan bisa meledak setiap saat gitu. Bahkan dalam kepercayaan dalam itu ya nanti ya perang dunia terakhir, perang dunia ketiga itu di situ gitu loh. Sampai berakhirnya dunia ini. Iya, epicentrumnya di situ. Dan saya sependapat dengan itu, kejadiannya kan begitu. Dan implikasi daripada ekonominya besar sekali. Tentu geopolitik, ekonominya besar sekali, terutama energi gitu. Dan kalau kita lihat tuh diskusi kita udah menyangkut semua. Betul. Karena kan Iran itu sebetulnya dia lebih membangun untuk kepentingan damai. Tapi karena kalau dia strategik keamanan juga dia bisa masuk ke untuk menggunakan sebagai persenjataan. Nah, jadi tinggi kan, minyak, ada gas, ada nuklir dan juga teknologi canggih gitu. Dan ini akan menjadi fenomena yang sekarang dan ke depan gitu. Jadi kita bukan hanya waspada mengikuti, tetapi juga partisipasi aktif dalam pengembangan energinya secara ekonomi maupun juga di dalam hal menjaga keamanan. Kan Indonesia kan udah di Lebanon kan ikut tuh. Dan nanti kita harapkan juga kalau ini dibuat pasukan perdamaian kasarnya, Indonesia pasti akan partisipasi. Jadi itu memang udah bagian dari kehidupan kita sebagai warga dunia dalam masa sekarang dan ke depan. Baik, terima kasih Pak Umar Joro. Sobat LP3S, sudah panjang kita bicara ngobrol dengan Pak Umar Joro, ya, ekonom yang ternyata backgroundnya fisikawan, jadi ekonom yang fisikawan atau fisikawan yang ekonom, dan ternyata tadi ada pertentangan, ya, ekonom bicara input output, ternyata fisikawan input itu tidak harus kemudian besar menimbulkan output yang besar. Tapi menariknya di sini bahwa
hikmah yang bisa kita ambil dari perang yang membara di Timur Tengah ini, Iran dan Israel ini. Dan itu seperti api dalam sekam ya. Kalau sekamnya kita buka, bisa-bisa meledak sepenjuru dunia. Dan itu adalah karena ada Selat Hormuz. Sehingga potensi adanya resesi global minyak itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Nah, impaknya bagaimana ke Indonesia? Tadi Pak Umar juga sampaikan bahwa Indonesia bisa kebakaran jenggot gara-gara harus menyediakan subsidi yang begitu besar. Dan APBN kita akan jebol. Apalagi APBN kita sekarang sangat tergantung dengan presiden. Karena tidak lagi mempertimbangkan teknokrasi, tapi lebih kepada wise-nya presiden. Ya. Kalau misalnya minyak kita ternyata sedikit dan ternyata presiden tidak menganggap itu urgent, ya bisa saja subsidi itu lalu tidak ada, ya, atau berkurang signifikan. Oleh karenanya tadi Pak Umar sampaikan bahwa kita perlu balancing energi. Balancing energi itu apa? Tidak menggantikan apa yang sudah ada, karena itu memang sudah berlangsung cukup besar, potensi juga ada, tapi menyeimbangkan. Jangan sampai nanti kalau ada shock ya, ada krisis global lagi, ada political, ada keamanan segala macam mengganggu energi kita. Nah, solusi untuk balancing itu adalah kita merevitalisasi bahkan menggunakan apa yang disebut dengan energi terbarukan berbasis nuklir. Nah, apakah kita punya? Dari sisi goodwill sudah ada, sudah panjang. Dari sisi anggaran sebenarnya tidak terlalu besar. Dari sisi SDM, Pak Umar juga sampaikan kita punya cukup banyak SDM yang bisa menjangkau teknologi itu. Dari sisi network, kita punya katakanlah aliansi atau kerjasama dengan Amerika dan Rusia, yang keduanya punya pengalaman panjang untuk itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana itu kita realisasikan, ya. Supaya apa? Supaya keamanan energi kita ini terjamin. Kemudian upaya kita untuk tumbuh berkembang menjadi negara maju yang keluar dari middle income trap yang bisa mencapai Indonesia Emas 2045 itu terwujud, salah satunya adalah membalance ya energi kita dengan energi nuklir yang ini adalah terbarukan. Kira-kira itu Sobat LP3S, edisi kita perspektif hari ini. Moga-moga mencerahkan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.